Badan yang kuat ditopang oleh jiwa yang sehat. Jika kita berbicara tentang kesehatan, maka kita tidak bisa mengabaikan aspek kesehatan mental pada kehidupan kita. Dilansir dari Kemenkes, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera mental yang memungkinkan seseorang mengatasi tekanan hidup, belajar dengan baik, bekerja dengan baik, serta berkontribusi pada komunitasnya. Kesehatan mental merupakan komponen yang menyatu dengan kesehatan, karena seseorang dinyatakan sehat bila keadaannya baik secara fisik, jiwa, maupun sosial, dan bukan terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif. Sayangnya, angka penderita gangguan kesehatan mental cukup memprihatinkan. Diperkirakan 450 juta orang di seluruh dunia menderita gangguan jiwa, neurologi, dan penyalahgunaan obat. Angka tersebut menyumbang 14% beban penyakit global. Sekitar 154 juta diantaranya menderita depresi. Secara nasional, prevalensi depresi di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 1,4%. Prevalensi depresi paling tinggi ada pada kelompok anak muda, yaitu sebesar 2%. Survei mengenai kesehatan mental pada remaja di Indonesia tahun 2022 mendapatkan hasil 5,5% remaja usia 10 sampai 17 tahun mengalami gangguan mental. Sebanyak 1% remaja mengalami depresi, 3,7% cemas, post-traumatic syndrome disorder sebesar 0,9%, dan attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD sebanyak 0,5%. Dalam agama Hindu, kita mengenal praktik yoga. Buat banyak orang, yoga itu kelihatannya cuma olahraga yang penuh gerakan pelan dan pose-pose unik. Tapi sebenarnya, yoga lebih dari sekadar untuk menentukan tubuh. Ada hubungan kuat antara apa yang kita lakukan di atas matras yoga dan bagaimana pikiran kita merasa lebih ringan. Yoga merupakan disiplin ilmu yang membahas hubungan antara tubuh, pikiran, dan aspek spiritual manusia dengan tujuan mencapai kesehatan yang menyeluruh. Praktik ini berasal dari kebudayaan India kuno dan memiliki makna penyatuan, yang dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata yuj, yaitu menyatukan atau menghubungkan diri dengan kekuatan ilahi. Dalam praktiknya, yoga melibatkan gerakan fisik dan latihan mental yang menekankan kekuatan tubuh serta pengaturan napas. Kombinasi antara postur, rangkaian gerak, dan teknik pernapasan menjadi unsur utama yang membantu meningkatkan keseimbangan fisik maupun mental. Dalam kitab Manava Dharma Sastra, Adhyaya 2, Sloka 100, disebutkan sebagai berikut. Terjemahannya, kalau ia selalu mengendalikan ke-10 alat indrianya itu, seperti halnya juga dengan pikiran itu dikendalikan, ia akan dapat memperoleh semua apa yang ia tuju, tanpa mengurangi badannya dengan cara melakukan yoga. Petikan sloka tersebut menjelaskan bahwa ajaran yoga menuntut seseorang untuk belajar mengendalikan indria atau panca indria, sekaligus mengarahkan perhatian ke dalam diri. Ketika yoga dilakukan secara rutin dan menjadi bagian dari gaya hidup seseorang, orang tersebut akan semakin mampu memahami dan merasakan apa yang terjadi di dalam dirinya. Dari proses itu muncul ketenangan batin yang lebih stabil, sehingga ia tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif di sekitarnya. Dalam dunia kedokteran, sudah banyak sekali jurnal-jurnal kesehatan yang terpercaya yang membahas tentang hubungan antara yoga dengan kesehatan mental. Mayoritas hasilnya menyampaikan bahwa yoga ternyata berdampak positif pada kesehatan mental. Salah satunya adalah jurnal yang berjudul Yoga for Depression, A Systematic Review and Meta-Analysis. Jadi, penelitian ini melihat tentang hubungan apakah yoga itu benar-benar membantu mengurangi depresi. Hasilnya menunjukkan bahwa ternyata yoga dapat menurunkan gejala depresi, terutama jika dilakukan secara rutin. Yang kedua adalah artikel yang berjudul Impact of a Yoga and Meditation Intervention on Student Stress and Anxiety Levels.
Jadi jurnal ini meneliti tentang mahasiswa yang mengikuti program yoga dan meditasi. Setelah mahasiswa tersebut menjalani program tersebut, mahasiswa mengalami penurunan stres dan juga kecemasan. Lalu yang ketiga adalah artikel yang berjudul The Characteristics and Effectiveness of Pregnancy Yoga Interventions, a Systematic Review and Meta-Analysis. Jadi, penelitian ini membahas manfaat yoga untuk ibu hamil dengan meninjau berbagai studi sebelumnya. Dan hasilnya menunjukkan bahwa yoga membantu untuk menurunkan stres, kecemasan, dan ketegangan fisik selama kehamilan. Sebagai kesimpulan, terbukti yoga dapat meningkatkan kesehatan mental pada individu. Oleh karena itu, ayo kita lakukan yoga bersama-sama agar kesehatan mental kita tetap terjaga.